Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alfian Febriansah dari program studi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai komponen-komponen dan sistem mesin CNC milling. Langsung saja ke pembahasannya. Pada proses operasional mesin CNC banyak sekali terdapat sistem dan komponen pendukung yang dibuat untuk bisa menghasilkan serta mempermudah jalannya operasional mesin CNC. Beberapa sistem komponen tersebut antara lain yang pertama ada feed drive, yang kedua ada measuring device, yang ketiga ada clamping equipment, dan yang keempat ada ATC atau automatic tool charge. Untuk feed drive sendiri merupakan komponen penting dari sebuah mesin CNC karena keakuratan dan pengulangan sangat bergantung pada karakteristik dan kinerja dari sistem penggerak. Nah, sistem penggerak ini diklasifikasikan sebagai penggerak spindle dan penggerak umpan. Di penggerak spindle digunakan untuk memberikan gerakan sudut benda oleh alat pemotong. Di feed drive sendiri digunakan untuk menggerakkan slide atau meja. Feed drive ini terdiri dari elemen transmisi motor listrik dan mekanis. Untuk sistem penggerak feed drive, sistem ini biasanya menggunakan motor listrik, walaupun terkadang juga menggunakan motor hidrolik untuk peralatan mesin yang lebih besar. Tujuan dari feed drive sendiri yaitu menggerakkan bagian-bagian mesin tool, yaitu working table, spindle, dan tool unit. Jenis motor listrik feed drive ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada motor servo dan motor stepper. Motor servo sendiri adalah sebuah motor yang dilengkapi rangkaian kendali dengan sistem closed feedback. Di konstruksi motor servo ini ada motor, shaft, bearing, winding, stator, encoder cable, dan motor cable. Untuk encoder motor servo memiliki detektor putaran yang terpasang pada bagian belakang poros motor untuk mendeteksi posisi dan kecepatan dari rotor. Yang selanjutnya ada measuring device atau measuring system. Measuring system terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pengukuran absolut, yang kedua ada pengukuran incremental, dan yang ketiga ada pengukuran campuran. Untuk pengukuran absolut, di mana titik koordinatnya itu harus ada pada titik 0 benda kerja. Yang kedua ada pengukuran incremental, di mana titik koordinatnya itu tidak langsung pada titik 0, namun harus melewati beberapa proses untuk mencapai titik 0 tersebut. Yang ketiga ada pengukuran campuran. Nah, berikutnya ada clamping device. Clamping device ini merupakan sebuah metode atau alat yang berfungsi sebagai penjepit peralatan yang dibutuhkan selama proses pada mesin CNC berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kegagalan pada produksi proses mesin CNC. Clamping device sendiri dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama ada penjepit cutting tool, yang kedua ada penjepit benda kerja. Untuk penjepit cutting tool yang pertama ada drill chuck arbor, yang dimana alat ini dipakai untuk mencekam mata bor. Tool lain yang berdiameter kecil dan memiliki bentuk tangkai silindris. Untuk yang kedua ada slab arbor, di mana alat ini digunakan untuk mencekam end mill cutter yang memiliki bentuk tangkai lurus. Dan yang ketiga ada collect arbor, di mana digunakan untuk mencekam alat dengan tangkai silindris dan didesain untuk mengambil sebuah diameter yang spesifik. Dengan standar collect, satu set dilangkahkan dengan penambahan 0,5 mili. Yang keempat ada stub arbor,
yang dimana biasanya digunakan untuk mencekam shell and mill cutter dan beberapa tool lain yang memiliki lubang silindris di tengah. Untuk yang kelima ada short arbor, di mana biasanya digunakan untuk mencekam shell and mill cutter. Dan yang keenam ada seedlock arbor, salah satu jenis arbor yang digunakan untuk mencekam cutter dengan tangkai silindris, di mana pencekamnya cukup sederhana, yaitu dengan mengencangkan screw pada arbor. Untuk yang ketujuh ada boring head arbor, digunakan untuk mencekam boring tool. Dalam boring head biasanya disertai skala yang cukup teliti untuk pembuatan lubang yang memiliki presisi. Untuk yang selanjutnya ada penjepit benda kerja. Yang pertama itu ada klem, pencekam sederhana yang digunakan untuk mencekam material di meja milling, di mana digunakan sebagai pencekam yaitu klem, dan sedangkan T-short ball sebagai pengencangnya. Yang kedua ada angel plate, di mana ketika permukaan benda kerja yang akan dimilling memiliki atau ingin dibuat sudut tertentu, maka dapat menggunakan angel plate ini. Untuk yang ketiga ada P-block, di mana P-block ini sangat baik digunakan untuk mencekam batang poros yang akan dimilling. Nah, batang poros yang pendek ditempatkan pada sebuah P-block. Untuk yang keempat ada fixed piece. Alat ini paling sering digunakan dengan pengerjaan milling. Fixed piece ini tidak dapat diubah sudutnya sehingga posisinya selalu tetap. Untuk yang kelima ada swivel piece, di mana clamping ini memiliki kemampuan untuk diubah sudutnya pada satu sudut putar, sehingga digunakan untuk pembuatan sudut pada proses milling. Untuk yang keenam ada compound piece, di mana sama dengan swivel piece, namun memiliki lebih dari sudut putar sehingga digunakan untuk membuat sudut yang lebih rumit. Yang ketujuh ada rotary table, di mana mesin milling digunakan untuk membuat radius luar pada mesin milling. Yang kedelapan ada dividing head, yaitu salah satu aksesoris mesin milling yang digunakan untuk membuat segi tertentu seperti segitiga, 4, 5, dan seterusnya. Untuk yang selanjutnya ada automatic tool chart, di mana pengubahan pahat otomatis atau ATC digunakan dalam peralatan mesin kontrol numerik terkomputerisasi untuk meningkatkan produksi dan kapasitas dukung pahat mesin. ATC sendiri mengubah alat dengan cepat dan mengurangi waktu yang tidak produktif. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai komponen-komponen dan sistem mesin CNC milling. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.